Materi pertemuan pertama kita akan bahas mengenai aspek-aspek dalam analisis perubahan ganda. Ini di slide yang ketiga yang ada di slide share. Jadi ada 3 PPT mengenai pertemuan pertama. Ini adalah PPT yang ketiga. Yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian dari APG atau analisis perubahan ganda dan alasan penggunaan APG. Kemudian kegunaan APG dan klasifikasi APG ya. Jadi kenapa kita belajar analisis perubahan ganda? Karena dalam kehidupan nyatanya kita tidak hanya menjumpai jumlah variabel yang sederhana atau sedikit ya. Pada kenyataannya kita menghadapi jumlah variabel yang sangat kompleks atau sangat banyak. Jadi analisis perubahan ganda ini adalah analisis statistik dari sekumpulan data pada lebih dari satu variabel. Karena alasannya kita menggunakan APG, jika kita menggambarkan suatu objek hanya dengan menggunakan satu variabel saja, tentunya tidak akan komplit atau jelas untuk menjelaskan uh, objek tersebut ya. Kemudian variabel ganda itu atau variabel yang lebih dari satu itu banyak kita temui di seluruh bidang ya. Kegunaan dari analisis perubahan ganda, jika kalian membaca buku dari Richard Johnson, ada 5 tujuan utama dari analisis multivariat. Yang pertama adalah untuk mereduksi data. Mereduksi data itu bisa saja dengan mengurangi observasi atau objeknya, tetapi bisa juga dengan mengurangi variabelnya. Tetapi dengan mereduksi datanya itu kita tidak akan merubah informasi aslinya dari data yang dimiliki oleh data tersebut. Kemudian tujuan yang pertama itu adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Bisa mengelompokkan objek menjadi kelompok-kelompok, yaitu objek-objek yang sama atau yang mirip kita kelompokkan menjadi satu kelompok, di mana antar kelompoknya nanti berbeda. Selain mengelompokkan objek, kita juga bisa mengelompokkan variabel. Variabel-variabel yang mirip akan kita kombinasikan, sedangkan variabel yang tidak mirip berarti dia akan membentuk faktor yang baru gitu ya. Nah, tadi kalau mereduksi data itu juga metode analisisnya nanti akan kita bahas bisa cluster, bisa juga dengan analisis prinsipal komponen. Kalau untuk yang mereduksi variabelnya, kalau clustering untuk mereduksi objeknya. Sama ya, berarti yang tujuan kedua juga pengelompokan itu bisa menggunakan clustering kalau mengelompokkan objek, tetapi kalau mengelompokkan variabel menggunakan PCA atau Principal Component Analysis atau analisis komponen utama. Nah, selain mengelompokkan, kita juga bisa mengklasifikasikan. Bedanya mengelompokkan dengan mengklasifikasikan, kalau mengelompokkan di awal mulanya itu kita belum tahu, belum memiliki informasi mengenai kelompok-kelompok yang ada. Ya, memang kelompoknya belum terbentuk dari awal. Jadi kita mengeksplorasi sehingga nanti hasil analisisnya itu adalah kelompok-kelompok yang terbentuk hasil dari metode analisis kita. Berbeda dengan mengklasifikasikan. Kalau mengklasifikasikan, itu sudah ada kelompok di awalnya, lalu nanti kita akan mengklasifikasikan objek-objek itu ya berdasarkan informasi kelompok awalnya seperti apa. Sehingga nanti apabila kita memiliki objek yang baru, kita bisa memprediksi, kalau bisa membentuk model klasifikasi, kita bisa memprediksi objek baru tersebut masuk ke dalam kelompok mana. Nah, kemudian tujuan ketiganya itu gunanya analisis perubahan ganda, kita bisa menyelidiki hubungan keterkaitan antar variabel. Ya, jadi tadi kan PCA itu kita ingin mereduksi variabel berdasarkan kemiripannya ya. Kemiripan itu artinya adalah keterkaitan antar variabelnya. Semakin kuat keterkaitan antar variabel berarti dia semakin mirip. Semakin besar korelasinya berarti dia semakin mirip. Nah, untuk menyelidiki hubungan keterkaitan antar variabel tidak hanya di PCA atau di analisis faktor, tapi juga ada di analisis korelasi kanonik. Analisis korelasi kanonik itu kita ingin mengetahui hubungan antar kelompok variabel. Ya, jadi misalkan ada satu kelompok, satu set kelompok variabel dependen dan ada satu set kelompok variabel independen. Nah, kita ingin mengetahui hubungan antar dua set kelompok tersebut sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan variabel-variabel apa saja sebenarnya yang saling berhubungan di antara dua kumpulan set tersebut.
Yang keempat adalah bisa untuk memprediksi. Nah, ini memprediksi itu terkait dengan mengklasifikasikan ya. Jadi contoh analisisnya nanti adalah analisis diskriminan. Setelah kita mendapatkan model pengklasifikasian, nanti kita bisa memprediksi objek yang baru masuk ke dalam klasifikasi yang mana. Yang kelima, dalam analisis purba ganda itu, kita bisa membentuk dan menguji hipotesis, sama seperti yang sudah kalian lakukan di mata kuliah metode statistik 2. Perbedaannya adalah jumlah variabel dependennya, itu kalau di MESAT 2 hanya satu, sedangkan di purba ganda jumlah variabel dependennya atau variabel responnya lebih dari satu ya. Berikutnya pengklasifikasian analisis purba ganda. Kalau kita klasifikasikan, sebenarnya teknik dalam analisis purba ganda itu terbagi menjadi dua, yaitu teknik interdependensi dan teknik dependensi. Apa itu nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian berdasarkan jumlah variabelnya juga jumlah variabel sebagai variabel tak bebasnya ya, yaitu variabel responnya atau variabel dependennya. Ada yang satu, ada juga yang lebih dari satu. Nah, di MESAT 2 kita biasanya membahas mengenai variabel respon yang jumlahnya satu saja. Sedangkan di APG ini kita menggunakan variabel dependennya lebih dari satu. Berdasarkan bagaimana variabel-variabel diukur, itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada metrik dan non-metrik. Kalau ukuran datanya adalah rasio atau interval, berarti kita sedang membahas atau meneliti variabel-variabel metrik. Sedangkan yang berupa kategori seperti nominal dan ordinal itu berarti kita sedang menggunakan variabel yang non-metrik. Nah, tadi dijelaskan pengklasifikasiannya berdasarkan variabelnya ya. Teknik dependensi itu yaitu teknik analisis purba ganda di mana eh, kita tidak membedakan variabel-variabel itu variabel dependen, ada variabel dependennya atau ada variabel dependennya ya. Jadi semua variabel itu dianggap sama, tidak dibedakan menjadi independen dan dependen. Oh, jadi kalau teknik dependensi itu dibedakan variabelnya antara dependen dan independen, sedangkan yang interdependensi tidak dibedakan variabelnya independen atau dependen. Semua variabelnya dianggap sebagai variabel yang sama ya. Kalau teknik dependensi itu contohnya adalah ketika kita melakukan pengujian hipotesis, kemudian analisis diskriminan itu termasuk ke dalam teknik dependensi, termasuk juga korelasi kanonik. Sedangkan teknik interdependensi contohnya itu adalah analisis cluster, kemudian principal komponen analisis, analisis faktor itu termasuk ke dalam teknik interdependensi. Untuk yang lebih luas lagi yang sudah kalian pelajari, kalau misalkan regresi, itu kan ada variabel dependen dan independennya, itu masuk ke dalam teknik dependensi, sedangkan teknik interdependensi itu seperti eksplorasi data saja ya. Nah, ini contoh-contoh dari teknik dependensi dan teknik interdependensi bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, kalau kita memiliki data, kita bisa menampilkan data tersebut dengan berbagai cara ya, yang sudah kalian pelajari di EDA, eksplorasi data analisis, ya kemudian di mata kuliah lainnya, regresi, dan lain sebagainya. Bisa kalian tunjukkan data itu berupa tabel, bisa berupa matriks, bisa berupa grafik, plot data, ataupun secara verbal kita tampilkannya. Nah, ini contohnya dalam bentuk matriks. Jadi yang harus teman-teman mahasiswa perhatikan di analisis purba ganda ini, kita akan sering menemukan eh, contoh-contoh soal atau data-datanya yang ditampilkan dalam bentuk matriks. Ya, jadi yang harus kita pahami bahwa ketika kita menulis matriks, ini ditulis dengan huruf kapital, huruf besar ya, dan ditebalkan untuk menandai bahwa ini adalah suatu matriks. Matriks itu adalah
subkumpulan barisan bilangan-bilangan yang tersusun dari baris dan kolom ya, atau tersusun dari vektor-vektor, baik vektor baris ataupun vektor kolom. Nah, ukurannya seperti ini, N kali P ya. N ini menunjukkan barisnya ya. Jadi label pertama atau indeks pertama ini adalah menunjukkan barisnya, sedangkan indeks yang kedua menunjukkan kolomnya. Jadi P ini kolom. Kenapa N kali P? Jadi biasanya baris ini adalah urutan dari observasinya 1 sampai N, lalu kolomnya ini menunjukkan variabelnya. Jadi X ini adalah matriks data, kita sebut sebagai matriks data, yang terdiri dari informasi dari observasi dari seluruh variabel yang kita miliki. Ini contohnya ya. Ini ada dua variabel satunya penjualan, satuannya dolar, variabel duanya adalah jumlah buku. Kalau kita susun dalam bentuk matriks data, maka kolom pertama terdiri dari 4 observasi, variabel pertama penjualan, kemudian kolom kedua adalah variabel 2 terdiri dari 4 observasi. Nah, kalian juga biasa menyajikan data dalam bentuk deskriptif ya. Jadi kan kalian mempelajari deskriptif dan inferensi ya. Statistik deskriptif yang biasa kalian tunjukkan adalah misalnya rata-rata, kemudian variance atau covariance, kemudian juga korelasi. Nah, rata-rata itu ada rata-rata populasi, ada rata-rata sampel, begitupun dengan varians dan korelasi. Nah, yang harus kalian perhatikan juga ditampilkan dengan mu, untuk rata-rata sampel ditampilkan dengan X bar, sedangkan untuk varians itu untuk populasi dilambangkan dengan sigma kuadrat, sedangkan sampelnya dengan S kuadrat ya. Nah, dalam bentuk matriks, matriks berarti sama nih. Kalau rata-rata tadi kan mu, kalau sampel X bar, maka untuk varians covariance, kalau populasi itu adalah sigma, sigmanya tapi seperti bentuk jumlah gitu ya. Bukan sigma yang seperti ini, tapi dalam bentuk jumlah. Kalau sampel S ya, S besar di bold. Ini sample correlation. Kalau population row, nah kalau sampel R, kalau bentuk matriksnya seperti ini. Nah, ini contoh teknik grafis dalam menampilkan data, bisa berupa scatter plot, ya kita bisa melihat sebaran datanya, linear atau tidak linear. Kemudian box plot nih, yang seringkali kita gunakan untuk mengetahui karakteristik dari data. Kita bisa mendapatkan nilai minimum, maksimum, kemudian kita melihat simpangannya. Yang terpenting adalah kita bisa mengetahui distribusi dari datanya tersebut, apakah dia simetris. Kalau simetris di tengah sini berarti kita memiliki data yang berdistribusi normal, apakah dia menceng ke kiri atau menceng ke kanan, yaitu informasi yang kita dapatkan dari box plot. Ya, kemudian di sini juga ada informasi mengenai Q1, Q2, dan Q3. Bisa juga dengan stem and leaf. Nah, ini semua sudah kalian pelajari di EDA. Selain itu, grafis juga kita bisa munculkan dalam bentuk grafik amuba atau grafik spider seperti ini ya, supaya lebih menarik untuk dilihat. Bisa juga dengan scene of face. Scene of face ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 variabel. 6 variabel ini ditunjukkan karakteristik per objeknya dalam bentuk scene of face, dalam bentuk muka ya, ekspresi dari muka. Ini misalkan observasi pertama seperti ini, kita lihat apakah hidung itu menunjukkan variabel modal working ya, working capitalnya. Kalau lurus seperti ini berarti artinya kecil ya. Kemudian kalau mulut menunjukkan profitability atau profitnya atau keuntungannya, lurus berarti sedang-sedang saja. Yang kepala ini dia menunjukkan aset turnover ya, ini kecil, ini macam-macam. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan observasi atau objek itu berdasarkan grafik surround face, di mana bagian-bagian muka ini menunjukkan kondisi dari variabel-variabelnya. Nah, kemudian nanti kita juga akan ada membahas mengenai konsep jarak, terutama di analisis cluster. Jadi nanti ukuran jarak itu kita lambangkan dengan D,
ya, di mana P dan Q ini adalah objeknya. Ada dua objek, kita akan mengukur jarak antara P dan Q. Kalau jarak P dan Q itu sama dengan QP ya. Jadi kalau penulisannya dibolak-balik itu sama aja jaraknya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kemudian sebenarnya di slide ini aslinya kalau kita klik menu ini ada langsung masuk ke bagian latihan soalnya ya. Tapi tidak saya share di sini. Nah, oke, itu materi untuk pertemuan pertama. Di slide yang satu lagi ada tampilan seperti ini. Ini untuk tambahan ya. Jadi tadi kan kita berbicara mengenai matriks data yang terdiri dari barisan bilangan ya, di mana bagian barisnya menunjukkan dari observasinya dari 1 sampai N, ini indeksnya dituliskan pertama kali. Lalu kolomnya itu adalah menunjukkan variabelnya dari 1 sampai P. Jadi kolom 1 variabel 1, kolom 2 variabel 2, kolom ke P berarti variabel ke P. Sedangkan ini adalah baris ke N, observasi ke N. Nah, kemudian tadi mengenai penulisan vektor ataupun matriks ya. Nih, jadi kalau di populasi mu-nya rata-rata kita lambangkan dengan mu tebal untuk vektor rata-rata. Ini kita sebut sebagai vektor ya, karena ukurannya adalah 1 kali N ya. Dia terdiri dari satu kolom aja atau N kali 1 ya, N kali 1. Satu kolom dan barisnya N. Sedangkan matriks varians covariance ini ukurannya P kali P ya, karena dia ditulis sebanyak variabelnya ya. Varians untuk variabel pertama ini, kemudian varians untuk variabel ke P, sedangkan yang ini adalah covarian variabel 1 dan kedua, yang ini adalah covarians variabel 1 dan ke P. Matriks varians covariance ini bersifat simetris ya, jadi sigma 21 itu sama dengan sigma 12, sigma P1 sama dengan sigma 1P. Sehingga kalau penulisannya boleh hanya bagian bawahnya saja atau bagian atasnya saja. Yang penting diagonalnya ditulis, selalu ditulis ya. Jadi kadang yang lainnya dikosongin. Nah, ya, kalau populasi kita bentuk dalam sigma. Kalau sampelnya S besar. Nah, ini untuk yang sampelnya rata-rata pakai S bar. Sedangkan korelasi ini harusnya rho ya, bukan P. Ini adalah rho tebal. Diagonalnya, kalau korelasi tentu isiannya adalah 1, karena ini menunjukkan hubungan variabel itu dengan dirinya sendiri ya. Sedangkan ini adalah korelasi antara variabel 1 dan variabel 2. Ini juga sifatnya simetris. Jadi P21 sama dengan rho 21 sama dengan rho 12. Nah, ini untuk matriks korelasi sampelnya. Dilambangkan dengan R tebal huruf besar, sedangkan untuk nilainya adalah R kecil 1, 2 gitu ya. Yang lainnya kurang lebih sama ya. Ini adalah teknik untuk menampilkan data ya. Oke.